Ayo teman-teman, di sini ada nggak salah satu dari kalian yang merupakan penggemar dari game God of War? Jadi teman-teman pasti tahu ya, ada yang baru itu God of War Ragnarok yang rilis di tahun 2022 dan juga pasti banyak streamer-streamer ataupun gamers yang memainkan game tersebut. Nah, kalian penasaran nggak sih cerita di balik Ragnarok tersebut ataupun tentang mitologi Nordik yang ada di game tersebut? Langsung aja kita bahas di konten kali ini. Jadi apa bang mitologi Nordik itu? Nah, kalau mitologi Nordik itu mitologi yang berasal dari kepercayaan masyarakat Eropa Utara yang sebelum dari kedatangan agama Kristen, teman-teman. Mitologi Nordik ini berisikan tentang cerita dari makhluk-makhluk supernatural, kosmologi, dan mitos-mitos yang tertulis dalam sebuah puisi ataupun prosa dalam bentuk Eda. Dan dalam mitologi Nordik pun ada 9 dunia, di mana 9 dunia ini berada di atas satu pohon, yaitu pohon Yggdrasil. Yang pertama itu Asgard, di mana tempat-tempat dewa-dewa tertinggi yang mempunyai kelas ataupun kasta-kasta tertinggi. Termasuk di sana ada Thor, ada Odin, dan juga ada dewa-dewa yang mempunyai kasta-kasta yang tinggi. Lalu ada Vanaheim. Vanaheim ini tempatnya dewa-dewa dengan kasta yang lebih rendah daripada Asgard. Dan yang ketiga ada Midgard. Midgard itu adalah tempat manusia biasa yang tidak mempunyai kekuatan ataupun manusia mortal. Lalu ada dunia Jotunheim, yaitu dunia para Jotun. Jotun itu raksasa, teman-teman. Dan juga ada Svartalheim. Di Svartalheim ini ada dunia elf dan juga dark elf, teman-teman. Lalu selanjutnya ada Nidavellir ataupun tempat dunia para dwarf. Dwarf ini adalah orang-orang kerdil, teman-teman. Lalu teman-teman ada Nilfheim, yaitu dunia bawah tanah yang dingin, di mana tempat tinggal dari Jotun es ataupun raksasa es, dan juga anak perempuan dari Loki. Selanjutnya ada Muspel atau Muspelheim, di mana dunia api, yaitu tempat rumah dari raksasa api yang rambutnya berupa dari lahar, teman-teman, ataupun dari api. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama dewa. Oke, nama dewa yang sering kita dengar di mitologi Nordik yaitu Dewa Odin. Dewa Odin adalah yang biasa kita kenal Allfather ini merupakan dewa perang, dewa kematian, dewa syair, dan juga dewa sihir yang merupakan penguasa dari Asgard yang mempunyai senjata yang dikenal dengan nama Gunir. Lalu selanjutnya ada Thor. Thor adalah dewa perang, yaitu anak dari Odin dan juga raksasa Jord, mempunyai senjata yang dikenal dengan Mjolnir ataupun palu. Palu ini mengeluarkan listrik, teman-teman ya. Kalau misal teman-teman dari Marvel Universe pasti tahu ya siapa itu Thor. Lalu lanjutnya ada Tyr. Tyr itu adalah dewa perang dan keberanian dengan atribut Tyrnya adalah tombak, teman-teman. Dan selanjutnya ada Heimdall. Heimdall adalah dewa penjaga. Dia adalah dewa yang menjaga Bifrost, jalan keluar masuk ke Asgard. Anak dari Odin dan juga Ninewave, dikenal juga dengan Ridge atau pencipta umat manusia, teman-teman. Dan terakhir ada Loki. Loki adalah dewa api dan juga penipu. Nah, kalau misalnya teman-teman mengikuti GOW, Loki ini bisa digambarkan sebagai Atreus kalau diceritanya, teman-teman. Oke, dan Loki adalah dewa yang memegang peranan penting di Ragnarok kali ini, teman. Nah, selanjutnya akan membahas tentang nama binatang yang bakal sering keluar ataupun yang jadi kunci dari perang Ragnarok tersebut, teman-teman. Yang pertama itu ada Fenrir. Fenrir ini adalah serigala raksasa besar, yaitu anak pertama dari Loki, di mana diceritakan Loki dengan Angrboda mempunyai satu anak, yaitu anak pertamanya adalah seorang serigala yang besar dan dijaga oleh Dewa Tyr, teman-teman. Nah, Dewa Tyr ini mengorbankan satu tangannya untuk membuat Fenrir ini diikat menggunakan rantai yang dibuat oleh para dwarf, teman-teman. Lalu selanjutnya ada hewan yaitu Jomungandr. Jomungandr ini kalau teman-teman lihat digambarkan sebagai ular besar di mana dia dapat melilit bumi saking besarnya, teman-teman. Dia juga adalah anak kedua dari Loki dan juga Angerboda. Terus kalau Ragnarok itu apa bang? Oke, Ragnarok dalam mitologi Nordik digambarkan adalah serangkaian peristiwa yang akan membuat suatu apokalips ataupun kiamat, teman-teman, di mana para raksasa es dan api menggabungkan kekuatannya untuk
berperang melawan dewa dan juga dewi, di mana akan menghancurkan planet-planet di sekitarnya, teman-teman. Tanda pertamanya adalah Fimbulwinter, teman-teman. Itu adalah musim dingin yang terus-terusan terjadi dan juga selama 1 tahun. Jadi terjadi selama sepanjang tahun itu, teman-teman. Di mana ayam merah yang bernama Jala akan memperingatkan para raksasa bahwa Ragnarok telah dimulai atau akan dimulai, teman-teman. Lalu ayam jantan kedua akan memperingatkan orang-orang yang sudah mati bahwa Ragnarok telah dimulai. Dan yang ketiga, ayam jantan merah ketiga yang tinggal di Asgard yang bernama Gulik Hambi yang akan memperingatkan semua dewa tentang akhir dan juga awal dari akhir dunia ataupun kiamat tersebut. Yang selanjutnya ada Dewa Heimdall yang akan menggunakan trompetnya untuk memainkan nada khusus yang akan didengar di Valhalla, teman-teman. Dan ini akan membawa orang-orang mati hidup kembali dan mereka akan berbaris di alam yang disebut Vigrid, teman-teman. Tempat pertempuran ataupun sebagai tempat pertempuran akhir ya. Ini adalah peristiwa kunci dari Ragnarok. Dan yang terakhir ataupun di awal dari hancuran Ragnarok ini adalah munculnya Fenrir dan Jormungandr untuk bergabung dalam perang tersebut. Nah, untuk God of War Ragnarok ini muncul di tahun ini atau rilis di tahun 2022, di mana dari serial sebelumnya, yaitu di 2018, dan sebenarnya ada bocoran di 2020 bahwa akan ada serial terbaru yaitu God of War Ragnarok ini yang rilis di tahun ini, teman-teman. Lalu untuk God of War Ragnarok ini menyoroti tentang sosok Kratos yang berbeda dari seri-seri sebelumnya ya, yaitu dimana tidak mau lagi tenggelam dalam amarahnya, dimana kebalikan dari anaknya itu Atreus, teman-teman, yang menggebu-gebu untuk tahu jati dirinya dan juga untuk menghentikan kiamat Ragnarok ini, teman-teman, dengan mengalahkan Allfather ataupun Odin. Dan juga di sini akan digambarkan Ragnarok seperti yang sudah dijelaskan di mitologi-mitologi Nordik dengan adanya Fimbulwinter yang ada di awal dari game ini, teman-teman. Dan untuk selanjutnya, untuk teman-teman penggemar game God of War Ragnarok, silakan untuk memainkan dan juga gak ada spoiler di sini, teman-teman. Akhirnya bagaimana dan juga cerita-cerita yang lainnya. Jadi silakan untuk mainkan dan juga tolong bantu subscribe channel ini. See you the next content, teman-teman.